Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran EPS KD 3.2 pada tema yang baru, yaitu tema 7. Sebelum memulai pelajaran, siapkan dulu peralatan tulisnya dan juga buku tema 7-nya. Anak-anakku sekalian, tema 7 adalah berbicara tentang alangkah indahnya keragaman di negeriku. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita ucapkan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Halaman 25 sampai 26. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua, letak kondisi negara kepulauan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. 3. Perbedaan kondisi alam, yaitu tiap pulau di Indonesia tidak sama, ada yang berada di pesisir pantai, daratan tinggi, pegunungan, dan lembah. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kemudian, keunikan rumah adat yang bisa kalian lihat di halaman 83 sampai 85. Setiap suku mempunyai rumah adat yang mencerminkan identitas suku tersebut. Rumah adat juga merupakan kekayaan budaya yang patut kita banggakan. Ini adalah contoh rumah adat, namanya rumah adat Limas. Rumah Limas merupakan rumah panggung kayu. Dari segi arsitektur, rumah kayu ini disebut rumah limas karena bentuk atapnya yang berupa limasan. Di Sumatera Selatan, salah satu daerah yang memiliki ciri khas rumah limas sebagai rumah tinggal. Alam Sumatera Selatan yang lekat dengan perairan tawar, baik itu rawa maupun sungai, mampu masyarakatnya membangun rumah panggung. Di tepian Sungai Musi masih ada rumah limas yang pintu-pintunya masuknya menghadap ke sungai. Dan masih banyak lagi rumah-rumah yang lain. Kemudian ragam pakaian adat yang bisa kalian lihat di halaman 92 sampai 98. Pakaian adat merupakan unsur budaya daerah. Pakaian adat adalah pakaian yang digunakan oleh masyarakat di daerah tertentu. Beberapa pakaian adat memiliki nama, misalnya pakaian adat dari Maluku namanya baju celi. Ini adalah gambar dari pakaian adat dari Maluku. Dan masih ada lagi pakaian adat lainnya yang bisa kalian lihat di halaman 93 dan 94, atau kalian bisa melihatnya di internet. Lanjut, kita akan membahas tentang keragaman ekonomi di Indonesia, yaitu halaman 138 sampai 141. 1. Peternakan bercocok tanam. Pertanian bercocok tanam. Contohnya padi, jagung, dan buah-buahan. 2. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan, baik peternakan telur maupun peternakan daging. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan air tawar. Yang keempat,
aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Kemudian, aktivitas ekonomi dalam keluarga. Bisa kalian lihat di halaman 150. Aktivitas ekonomi dalam keluarga ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga yang tentu saja kebutuhannya berbeda-beda. Misalnya, ayah sebagai kepala rumah tangga mempunyai peran sebagai orang yang bertanggung jawab memperoleh uang dalam keluarga tersebut. Mungkin beliau bekerja sebagai karyawan atau bekerja di sebuah perusahaan. Atau kakak juga seperti itu ya. Nah, mungkin pembahasan kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan membahas tugas. Tugas kalian adalah hari ini menjawab soal. Yang pertama, cukup menyebutkan faktor penyebab keragaman di masyarakat. Sekali lagi, sebutkan faktor penyebab keragaman di masyarakat. Jawaban ditulis di buku tulis yang rapi, kemudian dikirimkan ke WA Bunda ya. Bunda tunggu sampai jam 9 malam nanti. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.